Matematika kelas 5 semester 1 ya, pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke. Nah, pada pecahan ini kita ulang lagi ya untuk materi pecahan dari kelas 4 ya, kelas 3 ya. Ini ada contoh sebuah pecahan, misalkan 2/5 ya. Untuk duanya adalah ini disebut dengan pembilang ya. Dan untuk angka 5 disebut ini adalah penyebut ya. Pembilang dan penyebut. Nah, untuk penjumlahan sendiri, pecahan itu untuk penjumlahan syaratnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, syaratnya harus penyebutnya harus sama ya. Penyebutnya harus sama. Contohnya 2/5 ditambah 1/2 misalkan. Nah, pembilangnya harus sama. Nah, bagaimana cara mencari penyebut supaya sama? Nah, sebelum dijumlahkan ini tidak bisa langsung dijumlahkan, maka harus dicari penyebutnya yang sama. Caranya adalah dengan cara mencari kelipatan persekutuan terkecil, yaitu KPK. KPK 5 dan 2. Kita lipatkan 5, kemudian 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, dan seterusnya. Kemudian 2 4 6 8 10 12 dan seterusnya. Nah, untuk KPK ini maka cari angka yang sama, kelipatan angka yang sama dari 5 dan 2 ini yang lebih dulu ketemu ya. Misalkan di sini yang sama 5 belum nggak ada ya. Terus 2 4 4 6 8 10 di sini ada 10. Nah, berarti penyebutnya sudah ketemu, harus 10. Nih, samakan penyebutnya. Nah, 10 ini kemudian dibagi ke angka 5. 10 dibagi 5 dapat 2. Nah, dapat 2 ya, ini 10 di sini. Coba biar nggak pusing. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, 2 dikali 2 ya, dari sini 2 dikali 2 sama dengan, tulis di sini 4. Kemudian yang 10 yang selanjutnya, 10 dibagi 2 dapat 10 dibagi 2 sama dengan, bagi 2 5 ya. 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka setelah penyebutnya sama, maka penyebut soal ini sudah bisa dijumlahkan. Nah, 4/10 ditambah 5/10 jadinya ya. Maka 4 ditambah 5 sama dengan 9. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan lagi. Maka untuk penyelesaian 2 ditambah 5 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 9/10 ya. Sama juga dengan pengurangan ya. Sama, pengurangan pun harus disamakan dulu penyebutnya. Misalkan ada soal di sini 3/4 dikurang 1/2 ya. Maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Maka kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 2 ya. 4 kemudian 8, selanjutnya
12, dan seterusnya. Kemudian 2, 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, dan seterusnya. Dicari kelipatan persekutuan terkecil yang pertama, ya, yaitu di sini udah ketemu 4 ya. Berarti di sini penyebutnya adalah 4. Semua 4. Nah, selanjutnya kita bagikan 4 di sini dibagi 4 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, 1 dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. 4 dibagi 2 ya. 4 salah. Sini ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, 2 dikali 1. 2 yang ini dikali 1. 2 kali 1 2. Maka sudah bisa dikurangkan. 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 3 kurang 2 1. 1/4. Maka hasil dari pengurangan 3/4 dikurang 1/2 sama dengan 1/4. Oke, paham ya? Oke, diulang. Untuk bisa menjumlahkan pecahan, syaratnya harus penyebut harus disamakan terlebih dahulu ya. Sama pengurangan pun penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk mengetahui penyebutnya sama ya, maka dicari dengan cara menentukan KPK dari penyebut ya, dari dua pecahan dari soal. Misalkan tadi 5 dan 2, maka dicari KPK 5 dan 2 yaitu 10. Kemudian selanjutnya yang pengurangan juga sama. Untuk bisa mengurangkan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Ya, contohnya 3/4 dan 1/2, maka dicari dengan menggunakan KPK penyebutnya. Yaitu udah ketemu 4 ya. Kemudian 2 4, jadi ketemu KPK. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 4. Maka setelah dapat 4 dikurangkan, maka dapatlah hasilnya. Oke, nanti setelah ini akan ada contoh soal ya, pembahasan contoh soal. Nah, ini sudah ada contoh soal ya untuk pecahan. Ini menggunakan sumbernya Matematika kelas 5 Kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Nah, ada soal penjumlahan tapi menggunakan bangun ya. Kita tentukan dulu pecahannya dari bangun ini ya, baru nanti dijumlahkan. Oke, sini ada 1 dibagi 2 nih. 1 per, ini pecahannya nih, lihat di arsirnya 1/2. Kemudian ini 1 2 3 diambil satunya 1 per dari 3. Nah, berarti 1/2 ditambah 1/3. Maka disamakan penyebutnya ya. Oke, di sini 1/2 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Dicari KPK-nya. Oke, coba langsung di sini 2 ya. 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8 dan seterusnya. Ini jangan banyak-banyak dulu ya. Kalau misalkan nggak ketemu 4 angka ini baru tambah. Sekarang 3 6. Tuh, ini udah ketemu nih ya. Nih udah ketemu 6. Berarti sini 6. Ini KPK-nya sudah ketemu 6. 6, tulis 6. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 1 2. Baru dijumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/6. Oke, nomor 2. Di sini ada 3 bagian yang diambil, yang diarsirnya 2/3. Kemudian di sini 1 2 3 4 ya. Yang diarsirnya 2 berarti 2/4. Maka diketemukan soal 2/3 ditambah 2/4. Tulis di sini 2/3 ditambah 2/4. Maka dicari penyebutnya. Nah, kita gunakan KPK 3 dulu, 3 kemudian 6 kemudian
9, kemudian 12. Oke, kita tulis 4 dulu ya. Kalau misalkan seperti tadi tidak ketemu, maka dilanjutkan. Kemudian angka 4, 8, 12. Nah, udah ketemu ya. Tuh, udah ketemu. Udah ketemu nih 12. Berarti penyebutnya yang ini adalah 12. Ini tambah nih. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 8. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka 8 ditambah 6 sama dengan 14. Berarti jawabannya adalah 14/12 ya. Nah, untuk sampai sini sebetulnya sudah selesai, tapi pecahan ini bisa disederhanakan. Misalkan di sini kan 14/12 disamakan atau disederhanakan ya, disederhanakan kita bagi pembilang dibagi 2 dan penyebutnya juga dibagi 2. Berarti 14 dibagi 2 dapat 7. Kemudian 12 dibagi 2 juga dapat 6. Nah, 7/6. Dan juga bisa disederhanakan lagi menggunakan pecahan campuran. Tapi belum sampai ke situ ya. Nanti di pelajaran selanjutnya ada pecahan campuran. Ini sekedar tambahan saja nih. Tapi teman-teman sampai sini pun sudah selesai untuk tahap ini ya. Untuk pelajaran pertama pecahan ini, untuk sampai ke 14/12 pun ini sudah betul. Cuma nanti untuk ke pecahan selanjutnya, pengerjaan pecahan selanjutnya nanti ada penyederhanaan pecahan dan pecahan campuran. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar, maka ini di penyederhanaannya menggunakan pecahan campuran ya. Dapat 1/6 ya. 1 kali 6 6 tambah 1 7 7/6 gitu ya. Oke ya, nanti untuk bagian yang ini ya, untuk bagian yang penyederhanaan pecahan ini untuk materi selanjutnya. Tapi tidak salahnya ya, soal bagus kenalkan lebih awal ya. Tapi untuk teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini, kalau misalkan belum sampai ke materi penyederhanaan pecahan, maka sampai di sini pun sudah betul ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan lagi beberapa soal ya. Ini pengurangan belum ya. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa soal ya untuk dikerjakan, tapi soal bagus mungkin mengerjakan satu saja. Nah, ini ada di buku paket matematika kelas 5 ya, semester 1, edisi revisi kurikulum 2018 ya, kurikulum 2013 ya tentunya. Nah, yang mana ya yang akan dikerjakan nih? Yang mana nih? Kita acak saja ya. Misalkan soal bagus pilih yang mana nih? Yang nomor ini aja nih. Nah, yang 5 aja ya. Yang ini ya. Oke ya. Oke, di sini ya kerjakan ya. 5. Di mana? Di atas, di bawah. Sama aja. Oke, kita kerjakan di sini. Sini aja deh. Sini. Bingung nih. Gak cukup kan nih ruangan ini. Nih, nanti nggak ketangkep layar. Langsung aja di sini ya. Nah, ingat ya teman-teman, ketika mengerjakan soal penjumlahan pecahan, maka ketika dilihat penyebutnya ini belum sama, maka harus dicari ya KPK-nya ya. Oke, 7 ya, kita mulai dari 7, kemudian 14, kemudian 21, kemudian 28, kemudian 35. Kalau belum ketemu nanti dilanjutkan ya. Ini cukup kan nih? Kemudian 9 ya. 9, 18, kemudian 27. Belum ketemu ya. Kemudian 9 kali 4 36 ya. 36, kemudian 45. Belum ketemu juga ya. Lanjut ya, lanjut yang atas dulu. Kemudian ini 42 ya. Tambah 7 ya. Kemudian 49,
Oke, kita cari lagi 45, 45, 54 ya. Kemudian tambah 9 lagi 63. Oke, coba kita lihat 49 ini 56 ya. Benar ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 7 kali 8 56 ya, kali 9 63 ya. Coba ke yang bawah. Oh, udah ada nih. Nah, ini ketemu nih. Berarti 63 ya. Nih. Berarti untuk 5/7 tambah 4/9 penyebutnya adalah 63. Nih, udah ketemu. Ya, 63 ya, karena di sini nggak ketemu ya. 7 9 14 15 nggak ada ya. Tuh, nggak ada ketemu. Ketemunya di angka 63 ya. Sekarang kita bagikan 63 dibagi 7 dapat 9 ya. 9 kali 5 45. Kemudian 63 dibagi 9 dapat berapa? 7 ya. 7 kali 4 28. Jumlahkan 45 ditambah 28 sama dengan 8 tambah 5 13 ya. Tambah 1 5 tambah 2 7. Jadi 73/63. Oke. Nah, ini udah ketemu nih. Ya, 73/63. Oke, sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti dikerjakan sendiri. Ini untuk latihan penjumlahannya. Setelah ini video ini selesai, lanjut nanti di bagian yang kedua di video selanjutnya untuk pengurangan ya. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat belajar dan sukses selalu buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.